terakhir kali beberapa pekan yang lalu, berapa pekan sih? 2 pekan ya? 2 Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan cerita Musa di usia remaja atau Musa di usia muda. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang di antara kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Quran. Ibrahim, Adam, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah itu episode Nabi Musa setelah revolusi, episode Nabi Musa setelah mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua Hira. Kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina atau di Mesir. Di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqaddasati Tua. Di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasas Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang nanti akan kita bahas. Selain di antara 3 surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Anbiya, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran, baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun, tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Qarun, ada adegan Masyitah, ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel, ada adegan Bani Israel versi Samiri, ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadar atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu.
Dan itu namanya wawasan, tsaqafah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa, bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka, like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam, yang juga termasuk salah satu kisah paling panjang di Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama Suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina, oh Maryam itu anaknya Imran, oh Maryam itu ibunya Isa, oh Maryam itu ponakannya Zakaria, oh ibunya Maryam itu sama ibunya Yahya itu adik kakak. Ini wawasan sejarah, belum menjadi ilmu sejarah. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita. Rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam. Sehingga kita pengen wannabe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Saya respect banget sama Maryam. Saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans, kemudian kita pengen jadi seperti Sayyidah Maryam dalam beberapa adegan hidup kita. Kayak misalnya Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau Allah takdirkan gak punya suami. Bisa dibilang salah satu ikon jomblo fisabilillah. Kenapa ada kata-kata fisabilillah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan. Karena ada yang fisabilillah, ada yang enggak fisabilillah gitu. Kalau yang enggak fisabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian nauzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan enggak fisabilillah ya. Tapi kalau yang fisabilillah dia sih sendiri, single. Mau bilang jom enggak kayak gimana gitu. Dia single gitu lah ya, dia sendiri, tapi dia tetap mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya. Jangankan cowok lain, suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Maryam. Sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Maryam sehingga nggak punya suami. Sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri, belum punya pasangan, masih ABG, masih remaja, maka Maryam harusnya jadi idola dia banget. Saya pengen jadi kayak Maryam. Kayak gimana? Sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah, itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari suatu urusan yang darurat, maka saya nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Nggak perlu sampai nggak kenal cowok sama sekali kayak Sayyidah Maryam kan nggak kenal cowok kecuali 3 orang ya. Pamannya, kalau ayahnya kan emang gak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Sayyidah
Maryam. Jadi kalau kita periksa list kontaknya tuh nama cowok cuma ada 3. Mungkin kita nggak harus sesaklek, pokoknya nggak boleh lebih dari 3 ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma 3, nggak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini, saya nggak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan yang memang penting, yang memang ada maslahatnya. Itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu dekat, nggak curhat kepada cowok. Sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya, dia nggak akrab gitu. Kayak Maryam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Maryam, fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril menjelma sebagai seorang basyaron sawiya, cowok keren. Itu namanya terjemah syabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian dai tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Ya nggak apa-apa lah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. Terjematus syabab terhadap Al-Quran. Apa arti basyaron sawiyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok keren. Karena ideal, sempurna banget. Nggak berlebihan, nggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini berlebihan. Nggak juga hidungnya terlalu tawadu gitu. Ini Jibril fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril itu jadi cowok keren. Arti cowok keren ideal banget. Hidungnya ideal, matanya ideal, alisnya ideal, rambutnya ideal gitu. Nggak tahu ya, cuman beberapa cerita tentang rambut Nabi Isa, Nabi Muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya. Dan ada agak-agak ikal kan. Mungkin kalau genrenya agak-agak reggae gitu lah kalau di anak muda gitu. Jadi keren gitu. Nah Jibril datang menemui Maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa nggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit, di antara manusia, cuman Rasulullah SAW. Itu juga 2 kali menurut sebagian besar riwayat. 2 kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran. Umar itu agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren. Itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi. Ininya bahunya, bidangnya tuh harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi. Jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar gak berkedip. Kira-kira sekeren apa nih Jibril? Bikin Umar gak berkedip ketika Jibril datang sebagai cowok keren. Lalu duduk di depan Nabi dengan pakaian yang bersih, rapi. Gak ada leceknya sedikit pun. Sampai Umar komennya, kami gak kenal dia. Seolah-olah dia bukan orang Madinah. Tapi di pakaiannya gak ada bekas-bekas safar. Arti gak ada bekas safar itu gak ada leceknya. Kita kan naik motor juga, bukan cuma baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan ya. Kenal pot lah, apalah. Saya juga suka ngelihat gitu. Kalau saya sering naik memotoran beberapa hari, akhirnya muka saya, kenapa saya jadi agak-agak susah diedit gitu teh. Kalau biasanya naik mobil, karena misalnya mungkin gak terlalu macet naik mobil, masih bisa lah pakai kamera depan gitu kan ya. Tapi kalau pakai motor, kamera depan juga gak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor pasti udah lecek banget. Tapi Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang tidak lecek, apalagi wajahnya. Pakaian aja yang gampang kusut, gak kusut sama sekali. Gak ada bekas lipatan sedikit pun di pakaiannya, seolah-olah dia bukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh, dia bukan orang setempat. Gak ada yang kenal, tetangga siapa ini orang, tinggal di sebelah mana. Karena gak ada yang kenal, sehingga sahabat heran. Bukan orang sini, tapi gak ada bekas-bekas perjalanan jauh, itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja, dia tiba-tiba duduk di depan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi, ketemu gitu, ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setiap dia bertanya, dia membenarkan, dia bertanya, dia membenarkan, sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh laki-laki itu, dia pun pergi. Sahabat masih diam aja, mereka takjub melihat ini cowok keren banget.
Nggak tahu di situ ada cewek-cewek atau enggak. Kebayang kalau di zaman sekarang Jibril turun, wah, bisa pingsan. Yusuf aja bisa pingsan apalagi Jibril. Karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat. Kebayang gak tuh gimana gantengnya. Nah, cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah mihrab. Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun. Artinya anak remaja banget, lagi semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana, lagi pengen diakui. Usia 20-an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar, tempat dia beribadah, tiba-tiba datang cowok kerennya keren malaikat, bukan keren para nabi lagi. Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga, kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah. Allah gak akan bilang keren kalau gak benar-benar keren. Allah sendiri mengatakan, basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal. Semuanya pas. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat sampai lalat aja nyasar misalnya. Nggak juga lurus-lurus amat sampai jadi perosotan, nggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawiyan, pas gitu. Putihnya pas, nggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya. Ini pas banget, putihnya putih maco gitu. Tapi nggak terlalu dark juga gitu, nggak terlalu doff lah. Ini nih cowok paling ideal, nggak bisa dibayangin pastinya. Tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Basyaron sawiyan berarti keren banget. Ketika ketemu Maryam sebagai wujud seorang laki-laki cowok yang keren banget, Maryam membuka matanya ngelihat ada cowok di depannya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Maryam? Spontan, bukan kayak pencitraan ya. A'udzubillah, enggak gitu. Ini benar-benar spontan. A'udzubirrahman. A'udzubirrahman. Bahasa lain dari a'udzubirrahman itu a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi ngelihat cowok sekeren Jibril aja berlindung kepada Allah. Kita belum juga seperti Jibril, bahkan belum seperti Nabi Muhammad, belum seperti Nabi Yusuf. Biasa banget lah. Udah nggak ada perlindungan gitu. Udah hilang semua perlindungan. Ini artinya berarti kalau kita membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran, bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam kalau buat cewek nih. Kedua, pengen jadi seperti Maryam. Ketiga, mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam. Kayak misalnya ahli zikir, senang itikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imran, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain, berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Udah berasa belum? Rasa apa Ustadz? Tadi minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh solih yang ada di sini.